Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jinal Falah, Prodi Teknik Informatika, NIM saya 121211153. Saya akan membuat tutorial dan menjelaskan tentang bagaimana menginput data melalui program Borland C++ dan menampilkan hasilnya dari inputan data tersebut. Di sini saya menganalogikan data mahasiswa. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Pertama-tama kita masukkan include usestream.h. Di sini usestream.h berguna untuk kita menggunakan library dari usestream.h. Selanjutnya include conio.h. Di sini sama seperti usestream.h, kita juga menggunakan library dari conio.h. Selanjutnya kita menggunakan string, maka kita inputkan juga library dari string, include string. Di sini kita tidak menggunakan .h karena memang kodenya seperti itu. Kemudian kita masukkan void. Ini merupakan fungsi dari Borland C++ yang harus dimasukkan. Void main. Kemudian kita buka dengan tutup kurawal. Selanjutnya kita memasukkan integer variabel pilih, jumlah sama dengan 0. Ini dimaksudkan apabila jumlah sama dengan 0, maka data tidak akan dapat dimasukkan dan akan muncul harus memasukkan kategorinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita memakai string nama array. Array di sini adalah suatu rank dari sebuah string itu sendiri. Jadinya kata yang lebih dari string tersebut tidak akan dapat dimasukkan. Artinya kita juga masukkan string name, juga array 50. Selanjutnya kita saya lebih memilih menggunakan perulangan do dan while karena saya anggap ini lebih cocok pada program ini. Langsung saja do. Untuk memulainya, kurung buka. Pertama-tama kita hapus dulu layarnya atau membersihkan layar terlebih dahulu dengan perintah clr scr. Kemudian saya tampilkan judulnya terlebih dahulu. Cout data mahasiswa. Jangan lupa untuk menutupnya. Kemudian saya masukkan kategori-kategori yang akan dipilih. Cout kategori 1, banyaknya data mahasiswa. Jangan lupa untuk menutupnya. Selanjutnya saya tampilkan kategori kedua,
input data. Selanjutnya saya tampilkan kategori ketiga, hasil data. Yang terakhir merupakan pilihan untuk keluar. Jika semuanya sudah selesai, maka kita dapat memilih kategori ini. Selanjutnya untuk kerapian, saya memilih garis di antara pilihan 1 dan 4, 1 sampai 4. Selanjutnya, saya juga menempatkan pilih pada di antara garis putus-putus ini untuk lebih merapikannya. Di sini kita akan memilih antara 1 sampai 4. Selanjutnya, saya memakai fungsi, saya memakai go to exit. Di sini saya bermaksud untuk memanggil kembali dari 13.7, yaitu baris 13 kolom ke-7. Saya juga menggunakan double go to exit pada baris ke-1 kolom ke-9. Kemudian saya dalam memilih, saya menggunakan switch. Di sini berguna untuk memilih di antara keempat pilihan tersebut. Langsung saja. Pada pilihan pertama, say out, masukkan banyaknya data. Kemudian kita masukkan dengan perintah same CML. Kemudian kita hentikan. Pilihan kedua, kita tampilkan, kita melihat kondisinya, kita harus memilih kategori pertama dulu untuk mengisinya. Jika kita langsung memilih kedua, saya menggunakan kondisi if jumlah sama dengan 0, atau tidak ada di kategori, maka tampilkan masukkan
banyak data dulu. Kemudian kita tampilkan seperti ini terus dengan perintah get. Terus kita tutup. Jika tidak atau else, kita melakukan perulangan. Di sini perulangan saya memilih for karena memang lebih cocok pada program ini. In i sama dengan 0, i kurang dari jumlah atau JML i plus plus. Kemudian tampilkan i plus 1 untuk menjadikan i itu sama dengan 1. Kemudian kita tampilkan nim kemudian kita masukkan nim. Kemudian saya juga menampilkan untuk pengisian data cout nama. Kemudian kita masukkan dengan perintah cin nama. Kemudian kita tutup pengkompalannya dari yang pertama tadi pada case dan pada else. Kemudian selanjutnya kita hentikan dengan perintah break. Untuk pilihan ketiga, if saya menggunakan kondisi jumlah sama dengan 0, maka sama seperti tadi kita juga menampilkan cout masukkan untuk mengganti paragraf juga jangan lupa kita memberi backslash n. Kemudian kita tutup. Kemudian saya juga menggunakan kondisi if nim array 0 sama dengan tidak ada atau nama nama array 0 sama dengan tidak ada, pengawal buka, maka tampilkan input data mahasiswa dulu. Ini dimaksudkan
Jika kita dari pilihan satu langsung ke pilihan yang lain, bukan langsung pilihan kedua, maka ini akan muncul. Di sini program ini kita harus urut. Saya membuat untuk urut dari 1 sampai yang ketiga dan kemudian kita dapat keluar. Kemudian else kita melakukan perulangan. Kemudian tampilkan seperti yang tadi. Maaf, salah. I plus 1 kemudian nim. I plus 1 di sini berguna untuk menunjukkan nomor 1 sampai seterusnya. Nomor di kanan dari nim. Kiri dari nim maksud saya. Kemudian kita tampilkan nim i. Kemudian enter untuk mengganti baris. Kemudian saya juga menampilkan nama ini untuk menampilkan. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita tampilkan ini terus-menerus dengan perintah gets. Kemudian kita hentikan. Gets. Untuk pilihan keempat, beranjak ke pilihan keempat. Kita langsung break karena pilihan keempat merupakan pilihan untuk keluar. Kemudian kita masukkan perintah default. Di sini berguna untuk jika tidak ada pilihan dari 1 sampai 4, maka saya akan menampilkan angka yang Anda masukkan tidak ada dalam menu. Kemudian kita tampilkan terus-menerus juga. Kemudian kita hentikan. Jangan lupa untuk kurung tutupnya. Kemudian kita kembalikan lagi dengan perintah while. Demikian tutorial yang saya buat. Kemudian kita akan mengecek tutorial tersebut. Kita cek terlebih dahulu dari pertama sampai program sampai terakhir. Jika saya sudah mengeceknya, maka selanjutnya saya akan mengecek programnya apakah berhasil atau tidak.
Kita run. Oh, ternyata berhasil. Pertama-tama, karena data harus urut, kita pertama-tama harus memasukkan angka 1. Masukkan banyak data manusia. Saya mencoba untuk 3. Kemudian, kita beranjak ke nomor kedua, input data. NIM. Saya masukkan NIM saya. Kemudian nama saya. Kemudian kita masukkan data yang kedua. Ini merupakan data teman saya juga. Namanya Randy. Kemudian untuk data yang ketiga, teman saya juga, namanya adalah Hakim. Setelah selesai, kita tampilkan hasilnya. Ternyata benar. Kemudian kita pilih angka kembar untuk keluar. Demikianlah program yang saya buat atau tutorial yang saya buat. Saya berharap dapat bermanfaat untuk nantinya. Sekian dulu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum.